warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halimah Sofia. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah PPT untuk penunjang tugas mata kuliah TIK dalam pembelajaran kesejarahan yang kemudian nanti akan diupload di YouTube untuk teman-temannya. Sebelumnya terima kasih yang telah menonton dan menyaksikan video rekordan PowerPoint saya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Halimah Sofia Sinomora dengan mengangkat materi tentang Orde Baru 1966 hingga 1998. Kemudian kita akan menyimak apa aja sih kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi di 1966 hingga 1998 ini. Karena itu termasuk periodisasi Orde Baru di sejarah Indonesia. Next, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang Orde Baru ini tidak terlepas dari suatu kegiatan, suatu pembangkangan, entah itu dari G30 SPKI, dimulai dari G30 SPKI, kemudian ada inflasi pasca G30 SPKI, terus ada Super Smart 11 Maret 1966, dan kemudian ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966, dan diakhiri dengan pelantikan Soeharto 26 Maret 1968. Ini menjadi latar belakang terjadinya latar belakang Orde Baru. Orde Baru ini dimulai ketika pelantikan Soeharto di 26 Maret 1968. Kemudian lanjut ada perkembangan politik. Perkembangan politik. Kebijakan politik ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Di mana kebijakan politik dalam negeri ini itu ada pembubaran PKI, kemudian pembubaran PKI beserta ormasnya, kemudian ada penyederhanaan partai, penyederhanaan partai ini itu berfungsi untuk menstabilitaskan politik Indonesia saat itu, di mana penyederhanaan partai ini terjadi di tahun 1973, yaitu merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik, yang dimana stabilitas politik ini dianggap sebagai penunjang perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, kemudian ada juga selanjutnya mengadakan penerapan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Untuk sekarang ini itu banyak sekali kan, dulu itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran, diwajibkan dalam mata pelajaran anak sekolah. Namun sekarang kita sudah tidak menggunakan mata pelajaran itu lagi, melainkan kita sekarang belajarnya kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan seperti itu. Kemudian ada juga dewan fungsi ABRI. Dewan fungsi ABRI ini merupakan gagasan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua fungsi. Ada dua fungsi TNI, yaitu menjaga keamanan, ketertiban negara, kemudian memegang kekuasaan dan mengatur negara. Terakhir, kebijakan politik dalam negeri ini ada yang namanya PEPERA. PEPERA ini terjadi di tanggal 14 Juli hingga 22 Agustus di tahun 1999. Ini merupakan penentu bahwasanya penentu kepada rakyat bahwasanya daerah di bagian barat Pulau Papua itu dijadikan sebagai bagian Indonesia atau bagian Belanda. Kemudian ada juga kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri itu ada 4. Pertama, penyelesaian konflik Malaysia, yang kemudian pembentukan ASEAN, yang kemudian normalisasi hubungan Republik Indonesia dengan RFC, kemudian ada APEC, dibacanya begitu ya, kalau anak kuliah sering macam gitu kali ya. Terus kemudian ada Dwi Kora. Dwi Kora itu adalah Dewi Komando Rakyat, Komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon atau rencana penentuan Federasi Malaysia Republik Indonesia. Nah, di sini pada tahun 1960, Federasi Malaysia ingin mengklaim wilayah Singapura, Brunei, menyatukan lah istilahnya Brunei, Sarawak, Malaya, dan Sabah ke dalam wilayahnya. Nah, di sini itu ada campur tangan orang-orang Inggris.
diputuskan oleh Malaysia. Kemudian ada yang namanya persetujuan penghentian konfrontasi, itu 11 Agustus 1966, yang dipelopori oleh dua petinggi negara kita dan negara Malaysia, yaitu ada Malik dan Tun Abdul Razak. Nah, persetujuan kedua negara ini kemudian menandatangani sebuah perjanjian di Bangkok, Thailand, yang kemudian perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Bangkok. Kemudian Indonesia kembali ke PBB. Itu 28 September 1950 Indonesia masuk ke dalam anggota PBB. Kemudian 31 Desember 1964 Indonesia mengancam keluar dari PBB apabila tetap menerima Malaysia menjadi anggota PBB. Kemudian 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB atas dasar masuknya Malaysia ke dalam anggota PBB. Kita saat itu posisinya tidak temenan ya sama Malaysia, jadi karena Malaysia masuk, Indonesia keluar gitu. 28 September 1966 Indonesia kembali masuk ke PBB dan tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60 keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 18 September 1950. Jadi ketika waktu pas awal masuk juga dihitungnya dari situ. 28 September 1966 Indonesia kembali ke pelukan PBB. Kemudian Asia Pacific Economic Cooperation atau ini disingkat dengan APEC pertama kali dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Deklarasi Bogor menetapkan Asia Pasifik menjadi kawasan bebas bagi anggota APEC pada tahun 2020. Kemudian, perkembangan sosial budaya pada masa Orde Baru. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mengingat bagaimana perkembangan sosial budaya, bagaimana apa sih yang terjadi di tahun Orde Baru itu. Nah, pertama, saya bagi menjadi tiga sesi atau tiga bentuk sosial budaya. Saya klasifikasikan dari revolusi hijau, kemudian industrialisasi dan globalisasi dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Revolusi hijau ini munculnya revolusi hijau didasari kebutuhan pangan, perkembangan jumlah penduduk, kemudian lahan pertanian berkurang, lahan yang rusak akibat ulah manusia, lahan yang rusak akibat tercemar limbah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita mengadakan revolusi hijau, di mana masyarakat Indonesia ikut berserta untuk menghijaukan lingkungannya dan untuk itu melestarikan lingkungan kala itu. Nah, kalau kita bicara tentang industrialisasi, kita mengalami industrialisasi besar-besaran kala itu. Ya, bagaimana teknologi dipelajari dan dikembangkan sebisa mungkin untuk menunjang kelangsungan hidup bangsa kita yang kala itu sedang istilahnya berada di ujung tanduk. Mengapa sih bilang berada di ujung tanduk? Ya, saat itu lagi masa Orde Baru itu masa banyak-banyaknya suatu pemberontakan, yaitu Permesta, G30 SPKI, bahkan banyak juga masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari bagian Indonesia. Nah, itu adalah salah satu upaya di Orde Baru dan mengakibatkan perkembangan sosial budaya di kala itu. Kemudian terakhir globalisasi dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia ini seperti pengaruh orang luar yang kala itu sudah ditanamkan di Indonesia dan mungkin masih mendarah daging hingga saat ini. Pengaruh globalisasi yang sering kita tidak rasain, namun kita sebenarnya terjajah oleh globalisasi yang ada. Nah, seperti itu teman-teman. Revolusi hijau itu bisa dilihat di slide 10. Ada panca usaha tani, pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, pemberantasan hama, dan lain sebagainya. Jadi sekian dari saya sebagai akhir dari PPT ini adalah revolusi hijau, dan saya harap yang disampaikan pada kali ini semoga bermanfaat dan bisa kita ceritakan atau kita pelajari, kita beritahukan kepada orang-orang di sekeliling kita bagaimana sih sejarah kita, bagaimana apa yang terjadi di era saat dulu di Orde Baru. Karena sesungguhnya seorang manusia yang tidak tahu sejarahnya di masa lalu adalah seorang manusia yang tidak memiliki telinga dan mata. Oleh karena itu jangan pernah dibutakan dan ditulikan oleh sesuatu hal yang kita tidak tahu asal usul kita bagaimana. Seperti itu teman-teman. Saya Halimatus Saktia pamit diri sebagai Wassalamualaikum.